Salam lol semua, kembali lagi dengan saya, Admin Nol. Iya, di video kali ini seperti janji saya, Mimin akan memperlihatkan game test dari Paukidi A19 ini, sekaligus menambah sedikit informasi lagi tentang konsol yang satu ini. Iya, tapi sebelum itu, Mimin ingin meminta waktu kalian sebentar saja untuk subscribe ke channel Mimin, untuk membantu Mimin dalam mereview lebih banyak konsol lainnya dan tentunya biar makin sering juga ke depannya. Oke, kita mulai dari informasi tambahannya, yaitu pertama, ingat untuk selalu mengganti SD card bawaan Paukidi A19 kalian ke SD card yang lebih bagus gitu ya, seperti SD card buatan Samsung atau SanDisk, biar lebih awet gitu loh. Kedua yaitu koneksi WiFi dari Paukidi A19 ini yang sedikit ribet karena gampang-gampang susah gitu loh mau pairing dengan WiFi dari konsol ini. Kadang bisa login, kadang nggak bisa login. Ketiga adalah konsol ini belum menggunakan layar kaca. Ini semua masih layar plastik gitu ya. Jadi disarankan untuk tidak bermain terlalu lama. Kasih rehat sedikit gitu loh, biar layarnya lebih awet dan tidak mudah bergelembung. Dan keempat, koleksi game dari game marketnya sangat tidak lengkap dan banyak yang namanya salah serta berbahasa Chinese. Jadi lebih baik memasukkan ROM sendiri saja. Meskipun memasukkan ROM sendiri ke Paukidi A19 ini ya sedikit membutuhkan trik-trik khusus gitu ya. Kelima adalah Mimin menyukai bentuknya yang kotak ini karena terlihat retro sekali dengan bentuknya yang minimalis, meskipun ya lumayan besar ya. Bisa dilihat dari perbandingan dengan tangan Mimin gitu ya. Kalau konsol ini lumayan besar ya dan lumayan berat juga loh. Dan pas di tangan sih terasa pas ya, pas digenggam dengan kedua tangan. Namun sayangnya kenapa tidak ada tombol R dan L nya, biasa di atas ini atau di belakang ya, padahal banyak tempat kosongnya gitu loh. Dan keenam, buat kalian yang berbudget lebih bagus mengambil seri upgrade nya, yaitu Retroid Pocket 1 yang datang dengan bentuk yang sama namun memiliki upgrade yang lebih tinggi ya, seperti layarnya yang sudah kaca dan berbasis Android 8 yang dapat di dual boot gitu loh. Jadi kalian bisa bermain seperti HP Android biasa atau bisa juga bermain dengan operasi Pandora's Box seperti yang di sini. Kalau di Paukidi A19 yang ini memang menggunakan Android 6 juga, tetapi tidak dapat dibooting ke versi Androidnya. Androidnya hanya berfungsi sebagai fitur support bagi konsol ini saja. Itulah mengapa konsol ini speknya ya nggak terlalu tinggi, namun powernya cukup lumayan. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke sesi game test dari Paukidi A19 ini. Simak terus. Ya, ini adalah permainan pertama dari Super Famicom ya, game test kita yang pertama. Iya, karena tombol Paukidi A19 ini ya yang ada 6 biji ya, jadi agak susah gitu loh untuk kontrolnya. Tapi bisa dilihat sih lancar ya. Ini termasuk game dari Super Famicom yang agak sulit untuk diemulasikan. Iya, karena action pad pada Paukidi A19 ini yang berjumlah 6 biji, jadi kalian membutuhkan waktu gitu ya untuk menyesuaikan diri dengan tombol-tombolnya gitu ya, karena lokasinya nggak beraturan gitu loh, entah di mana-mana aja diletaknya. Oke, jadi permainan dari Super Famicom lancar ya. Kita ke next game test. Let's go. Oke, ini adalah permainan dari game test kita berikutnya dari Mega Drive ya, game Aladdin. Kalau bisa kalian lihat, ini gambarnya bagus sekali ya. Lihat pixel-pixelnya semua, wih, mantep. Itulah salah satu kelebihan dari Paukidi A19 ini.
gambarnya bagus gitu. Plus lancar nih ya gamenya ya. Gamenya lancar, gambarnya bagus, wih perfect kali lah. Aduh. Oke. Iya. Oke, sekian game test dari Mega Drive ya. Jadi bisa dibilang bahwa game dari Mega Drive berjalan dengan sangat lancar. Oke, ini adalah permainan berikutnya dari Game Boy Advance ya. Game Mario Kart. Mari kita lihat. Iya. Gamenya lancar ya. Dan dengan ada 6 tombol jadi kalian dapat mengeluarkan skill ya. Berarti bisa kalian lihat kalau permainan dari Game Boy Advance berjalan dengan sangat lancar. Yuk, mari kita ke game test yang berikutnya. Oke, ini adalah permainan berikutnya dari Dreamcast ya, Crazy Taxi. Iya. Game Dreamcast lancar ya. Meskipun suaranya nggak begitu bagus. Ada patah-patah gitu loh. Iya, ini adalah permainan berikutnya dari PlayStation 1 yaitu Digimon World 2 ya. Mari kita lihat bagaimana performanya. Kalau dilihat sih lancar gitu ya permainannya ya. Sebenarnya ini memang cocok banget gitu ya untuk PS1. Namun sayangnya nggak bisa save di permainan PS1. Itu yang membuatnya menjadi aduh. Iya, andai saja PS1 di konsol ini bisa save ya, pasti Mimin bakalan aduh sayang banget sama konsol ini. Tapi karena nggak bisa save, aduh Mimin kecewa, sangat kecewa betul. Sayang sekali konsol ini nggak bisa di save. Oke, sekian game test dari PS1 ya. Kita lanjut ke game test yang berikutnya. Ya, ini adalah permainan berikutnya dari game PSP ya. Game GTA Vice City. Bisa dilihat ya agak patah-patah ya, tapi ini udah lumayan ya. Di RG351P bahkan lebih parah lagi patah-patahnya. Di sini ya lumayan lah, nggak begitu enak dimainkan meskipun sih karena patah banget. Tapi setidaknya bisa dimainkan. Iya, jadi game PSP bisa dimainkan ya, tapi nggak semua lancar. Oke, ini adalah game berikutnya dari Nintendo 64. Game Mario Kart juga. Mari kita lihat kemampuannya. Lumayan lancar ya, meskipun di awal tadi ada sedikit patah. Oke. Dan bisa mengeluarkan skill juga. Ya, lumayan lah, lancar. Ya, permainan dari Nintendo 64 di Poki di A19 ini
bisa dibilang lancar ya. Tetapi satu-satunya yang Mimin gak suka adalah, atau yang sangat disayangkan Mimin ya, adalah gak bisa save di Nintendo 64 dan game PS1. Cuman itu dua doang yang gak bisa di save. Tetapi powernya lumayan loh ini loh. Bisa dibilang power dari Pauki di A19 ini sangat top ya untuk spesifikasinya ya. Bahkan RG351P yang di atasnya agak kesulitan dalam menjalankan beberapa game. Nah, sekian game test dari Pauki di A19 ini. Gimana menurut agan-agan? Powerful kan? Karena rata-rata game yang dapat dijalankan di Pauki di A19 ini berjalan lumayan lancar ya. Bahkan dapat bersaing dengan konsol sekelas RG351P dari keluarga Anbernic. Padahal spek dari Pauki di A19 ini kalah loh dari Anbernic. Sebelum itu, Mimin ingin mengucapkan terima kasih kepada agan-agan di sini yang telah membeli 4 dari konsol hasil review Mimin kemarin, yaitu Pauki di Q90, Pauki di V90, LDK Game Vertical, serta Anbernic RG351P punya Mimin. Gimana konsolnya? Mantep kan? Iya, dimana lagi coba dapat konsol yang masih baru yang cuman dipakai buat review saja, lalu dibungkus kembali dan dijual dengan harga yang miring. Ya cuman di Mimin lah. Dengan membeli konsol hasil review Mimin ini, kalian secara tidak langsung sudah turut serta dalam membantu Mimin untuk berkarya lebih lagi, terutama dalam hal membuat video retro handheld ini. Jadi info ya buat agan-agan semua, kalau barang-barang yang Mimin review di sini semua rata-rata akan Mimin jual di Shopee Mimin. Bisa cek di link di bawah sini ya, di deskripsi di bawah. Terutama konsol Pauki di A19 ini juga yang akan Mimin jual dengan konsol Pauki di Q80 yang akan Mimin pasang di Shopee sebentar lagi. Sekian video kita hari ini, jangan lupa buat tekan tombol like plus subscribe terus channel ini untuk mendukung Mimin dalam mereview konsol-konsol yang lebih kecil lagi ke depannya. Iya, saya Admin LOL ingin mengucapkan salam LOL.